draw, tapi menurut saya ini sebuah kemenangan karena menahan tim sebesar JDT di rumah dia sendiri gitu guys. Semua keuntungan ada pada JDT tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh JDT untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini kita akan kembali mereaksi video yang jadi request oleh kalian. Dan kali ini ada sebuah video dari pertandingan Liga Super Malaysia, di mana pertandingan kali ini mempertemukan antara Johor Darul Takzim melawan Sri Pahang FC. Menariknya di sini skornya 2-2 guys. Agak sedikit mengejutkan karena selama ini belum ada yang bisa menghentikan JDT. Mungkin ini adalah klub pertama di tahun ini yang bisa menghentikan tren kemenangan dari Johor Darul Takzim. Oke, kita langsung lihat sama-sama guys seperti apa jalannya pertandingan antara Johor Darul Takzim melawan Sri Pahang FC. Di kandang JDT ya. Saingan Liga Super yang ke-9, pertembungan di antara Johor Darul Takzim 4-3-3. Oke, 4-3-3 ya. JDT menentang Sri Pahang akan dapat kita saksikan sebentar nanti. 5-4-1. Bos Malaysia salah satu penaja dalam saingan. Wajar lah ya untuk lawan JDT 5-4-1. Jadi strateginya adalah counter attack. David Rolly di sana. Kembali dikuasai oleh pasukan. Cantik. 1-2. Afiq Fazaya dan Forestieri. Nazmi, percubaan awal dari Nazmi Faiz. Satu percubaan jarak jauh kemas dilakukan oleh pemain kebangsaan Nazmi Faiz Mansur. Oh, satu tolakan tidak menjadi dari Hasno. Bersen. Cantik. Sebenarnya saya udah lihat sih guys. Udah lihat saya sampai babak pertama tuh saya udah lihat. Dan saya sudah melakukan analisis. Belum sampai babak pertama, maksudnya sampai 15 menit. Mengakhirkannya dengan jaringan. Ya. Menjaringkan gol pribadinya yang ke-8 dalam saingan Liga Super. Satu gerakan menarik dilakukan ini ya. Forestieri ambil bola, umpan ke Bergson, dia melewati 2 orang pemain, 3 orang pemain. Ada reaksi balas yang dilakukan oleh 4 pemain bertahan. Ini agak telat nih sebenarnya 4. Harusnya 7 pemain nih di belakang pemain Sri Pahang. Berarti ini serangan balik ya. Padahal kosong di bawah nih Arif Aiman. Kesalahan Afiq Fazail. Oh. Peluang untuk Sri Pahang dan cantik ternyata golnya gini. Satu percobaan dari pemain gantian. Ini berawal dari kesalahan Afiq Fazail ya. Iya, ada 2 sebenarnya. Ya, sebenarnya cukup beresiko ya ketika langsung menendang bola itu. Padahal masih bisa dioper tapi untungnya ini masuk guys. Iya, ya nggak. Bola ini bola bener bola. Saya kira pelanggaran loh tadi. Ya. Tetap memiliki peluang 50-50. Ya, kita lihat. Sahrul Sa'ad. Di luar apa di dalam sih kita? Satu kelegaan sudah pasti buat Christoph Gamel. Kita lihat. Di mana di luar itu sebenarnya? Ya di luar, sorry. Kirain penalti, sorry. Penalti itu ternyata. Hampir dapat diselamatkan oleh Farizal Malyas, namun bola itu tetap menerjah. Ya. Sebenarnya agak sedikit kontroversi ya penalti tadi aku lihat. Percobaan jauh.
Najmi Faiz ini bahaya juga dia. Itu merupakan percubaan terbaik yang dilakukan oleh midfield pasca. Cantik dia punya tendangan, punya rembatan. Kobinong. Nazmi. Musa ini jarang dimainin guys ya. Musa Sidibe. Musa Sidibe-nya agak jarang dimainin, padahal waktu uji coba itu agak mencolok juga, menarik juga, dia punya speed. Asyar mengawal pergerakan Bekson di sana. Jadi dia akan melakukan pertukaran pemain yang kedua dengan kemasukan Syafiq. Menit 70, Sri Pahang masih unggul. Cantik kalau masuk gitu. Ketika Mahmud Zatara menanti. Tiada sentuhan dari Mahmud Zatara. Kita lihat guys pemain bertahan Sri Pahang ya. Cantik. Masih bisa lolos ya sampai padahal udah ditempel ketat itu. Kita lihat. Kaki panjang tadi untuk menghalang percobaan Forestieri. Syafiq. Pantaslah umpan dari Syafiq Rahim. Masih berbisa ya. Syafiq Rahim. Antara mencari ada sedikit halangan yang mungkin dilihat seperti rempuhan dilakukan. Kita lihat guys, kita lihat. Sri Pahang ke atas Bekson. Pemain berjersey nombor 36 Hasnul Zaim Zafri. Berdakwa tidak ada sentuhan. Iya ya, kayak di tengkas, kayak di sliding gitu. Sudah pun bersiap sedia. Keras sepakannya. Yang ke-9 dalam saingan Liga Super. Nggak kebaca itu sebenarnya. Sama kayak tadi penalti dari Sri Pahang. Untuk terus meletakkan JDT di landasan perjuangan mencari kemenangan. Cantik. Oke. Sri Pahang mengikat JDT di Stadium Sultan Ibrahim pada perlawanan ke-6 untuk JDT. Capek ya. Perlawanan yang ke-8 untuk Sri Pahang. Kipernya tinggi juga ya. Di Stadium Sultan Ibrahim. Oke guys, itu tadi pertandingan atau highlight pertandingan antara Johor Darul Ta'zim melawan Sri Pahang. Saya akan coba paparkan sedikit dari apa yang saya lihat kurang lebih di 16 menit pertama ya. Kalau kita lihat di awal di sini, formasi yang diadaptasi oleh Sri Pahang adalah 5-4-1. Ini menurut saya sebuah strategi yang sangat masuk akal untuk menghadapi tim sekelas JDT. Jadi konsep atau taktiknya adalah mereka cenderung fokus untuk bertahan, sesekali merebut bola dari JDT atau langsung bola dilambungkan ke depan untuk langsung melakukan serangan. Sebenarnya kalau kita lihat di sini Mahmud Zatara dia seorang orang sendiri ya, tapi dalam penguasaan bola ketika Sri Pahang menguasai bola, formasinya itu bisa berubah guys. Jadi ketika Sri Pahang menguasai bola, itu mereka akan mengadaptasi pola atau strategi mereka menjadi 4-4-2 guys. Namun ketika mereka berada dalam tekanan lawan, bola dikuasai oleh JDT, itu justru formasinya merubah kembali, bukan ke formasi awal yang 5-4-1 itu, tapi ke 6-3-1 guys. Ketika JDT memasuki kotak penalti dari Sri Pahang, itu formasi bertahan Sri Pahang itu lebih melebar dan lebih padat guys. Jadi tidak ada ruang, hampir bahkan bisa ada sampai 7 pemain itu di line pertama, di barisan pertahanan pertama dari Sri Pahang, mencoba untuk menutup semua celah yang ada guys. Seperti pada gambar berikut ini, kita lihat Arif Aiman coba menyisir di sektor sebelah kanan, tapi kita lihat di sini ada sekitar 7 orang pemain. Jadi seolah-olah dua pemain dari JDT ini hampir tidak ada kesempatan, hampir tidak ada ruang untuk bisa bergerak. Tapi seterusnya saya tidak tahu pasti apa yang terjadi dan bagaimana formasi itu berlaku. Dengan hasil dua-dua ini, dengan masing-masing mendapatkan satu penalti, menurut saya
memang pada hakikatnya juga ya 1-1 lah ya, karena gol murni itu 1-1 juga. Walaupun sebenarnya di 2 penalti itu menurut saya tidak ada yang benar-benar murni sebuah pelanggaran ya. Maksud saya 50-50 lah ya. Masih bisa diperdebatkan menurut saya seperti itu. Namun menurut saya menahan imbang JDT di kandang sendiri, di rumah sendiri itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa ya. Draw, tapi menurut saya ini sebuah kemenangan karena menahan tim sebesar JDT di rumah dia sendiri gitu guys. Semua keuntungan ada pada JDT, tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh JDT untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Oh iya guys, yang menariknya itu di menit 8 kalau nggak salah saya lihat itu ada azan berkumandang dan wasit menghentikan permainan sejenak ya. Saya nggak tahu apakah ini azan memang ada di dalam stadion atau di luar stadion, tapi yang pasti itu terdengar gitu. Itu terdengar dan wasit menghentikan sementara sampai azan selesai dikumandangkan. Oke, dengan hasil ini berarti JDT tetap di puncak klasemen dengan 16 poin. Di bawahnya ada tim dari Sabah yang terus menguntit. Sripahang ada di posisi 7. Dan oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.